Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekali lagi keberkahan dan karomah surat Al-Waqiah yang testimoninya dikirim ke WA saya dari seorang ibu yang biasa WA ke saya. Beberapa minggu lalu beliau mengatakan, Pak Ustadz, ini saya setiap hari membaca sholawat dan membaca surat Al-Waqiah, Pak Ustadz, dia bilangnya. Kemudian saya bilang baca surat Al-Waqiah sebelumnya kan, jangan lupa malam baca kan, kalau bisa 40 kali lah baca, setiap malam baca. Kemudian ditanya lagi, Pak Ustadz bagaimana kalau nggak sanggup? Ya pokoknya usahakan satu hari satu malam 40 kali. Habis subuh katakan 10 kali. Nanti habis johor katakanlah 10 kali. Nanti terkumpul malam katakanlah 20 kali. Kan udah 40 kali. Nanti semuanya terkumpul. Setiap hari itu kerjakan itu. Nah, beberapa minggu kemudian beliau mau-WA, aduh Pak Ustadz, hidup makin susah ini, dia bilang. Udah motor mati lagi. Mau dibawa ke bengkel kagak ada duit, suami gak bisa kerja. Kemudian air pun pompa air mati, dibilangnya. Saya bilang baca lagi surat Al-Waqiah, jangan berhenti, baca salawat juga. Lalu akhirnya beberapa hari kemudian WA lagi, Pak Ustadz, gara-gara motor mogok, gak bisa hidup, mau bawa ke bengkel gak bisa, suami gak kerja, 3 hari akhirnya dipecat. Karena kerjanya kalau gak salah di leasing kayaknya, leasing bagian penagihan. Akhirnya dipecat, dia bilang ya. Saya bilang baca lagi surat Al-Waqiah, kemudian pokoknya tawakal kepada Allah. Bayangin coba perjuangannya luar biasa. Suruh baca surat Al-Waqiah aja bagaimana ceritanya, tapi dia ikutin aja. Kemudian berapa hari kemudian, ya Allah, saya Pak Ustadz, gara-gara suami saya nggak masuk 3 hari, udahlah, memang kerjanya udah nggak enak. Kenapa? Banyak nombok, saya bilangnya kan, banyak nombok. Kalau misalnya akhirnya malah berutang, kerja bukan yang dapat uang malah berutang. Akhirnya memang udah keluar, dah biarin aja dipecat juga nggak apa-apa. Akhirnya nyari-nyari di tempat lain. Alhamdulillah dia bilangnya udah berhasil kerja di bagian sales, jualin itu loh, ada kopi kayak Energen, lalu ada kopi macam-macam jenis kopi itu kan. Nah, kemudian ada mie gelas, benda-benda seperti itulah yang rentengan itu. Terutama kopi-kopi ini kan, ada kopi gulas itu dipelemin ke saya itu. Kemudian alhamdulillah Pak Ustadz udah mulai ada nih, pagi-pagi saya baca surat Al-Waqiah dulu, dia bilangnya. Setelah subuh, habis itu saya siapin semuanya, lalu anak berangkat sekolah. Suami mama saya pergilah ke warung-warung, saya tawarin, saya anter gitu. Alhamdulillah Pak Ustadz udah jalan berapa hari ini. Sebelum johor biasanya udah habis, ya bilangnya. Berapa itu habisnya, beliau cerita dapat rata-rata 400.000 sehari. Kalau tadi dapat 550.000, dia bilang. Alhamdulillah itu sehari tuh. Dari dan habis semuanya, barang asal ibu habis, Pak Ustadz, apakah ini keberkahan membaca surat Al-Waqiah ya? Jadi kayak gini, jadi gampang banget urusannya. Sebelumnya kan saya udah pernah berkisah tuh, beliau tuh setelah pompanya rusak dan motornya rusak, itu dapat pertolongan Allah dengan dikasih dengan siapa yang kasih itu? Saudaranya, entah uang 600.000, ada yang 300.000, mungkin ada yang entah kalau nggak salah berapa itu, saya lupa, ada yang juta juga itu. Nah, kemudian alhamdulillah yang saya gembira dari semua itu adalah beliau ini gak putus asa orangnya. Gak putus asa, udah saya bilang surat Al-Waqiah itu, saya bukan hanya cuman ngomong, saya lihat dengar dari orang lain, saya baca dari tempat lain, lalu saya sampaikan di sini. Saya bukan seperti itu. Udah ngamalin berkali-kali. Udah ngerasain berkali-kali. Bukannya cuman ngomong doang, ngecap doang. Udah jadi pelakunya sendiri. Dari zaman saya masih kuliah itu, ketika sulitnya luar biasa, alhamdulillah itu membaca surat Al-Waqiah terus menerus. Jadi alhamdulillah dia tanya sama saya. Beliau tanya sama saya, Pak Ustadz, apa ini keberkahan surat Al-Waqiah ya? Nggak pernah disangka itu. Jadi setiap sebelum johor habis. Malah tadi alhamdulillah suami sama anak bisa dengan baik sholat Jumat di masjid katanya, karena dikirim kemarin Jumat sore. Biasanya juga nggak seperti itu karena sibuk aja dengan urusan kerjaan, tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya yang ada berutang aja. Nah itulah, siapa yang sibuk dengan urusan dunia aja, Allah akan bikin dia lalai terus. Akhirnya jiwanya goncang, gelisah.
Memang ya duitnya banyak, hartanya banyak, tapi gelisah, jiwanya gelisah, masalah ada aja. Tapi orang yang stop dulu sebentar, ingat kepada Allah. Apalagi mau sholat dengan baik, dengan berjamaah di masjid, lalu sholat, lalu membaca sholawat, lalu membaca surat Al-Waqiah terus menerus, insya Allah dekat kepada Allah. Terutama membaca sholawat nih. Baca surat Al-Waqiah, saya sampaikan, jangan cuman ngomong doang, diamalin. Masa saya udah ngamalin? Ya karena ngamalinnya nggak lama dan nggak banyak, dengan penuh. Sekarang begini, kalau misalnya sesuatu yang kita nggak yakini, susah kita dapat. Tapi surat Al-Waqiah itu, walaupun nggak yakin sekalipun, kalau diamalin banyak, bukan nggak yakin dengan isinya ya, atau nggak yakin dengan kalimat Allah, bukan itunya. Tapi apa iya bisa, apa iya dapat. Enggak masalah itu, amalin aja. Karena saya dulu juga begitu, waktu masih kecil-kecil. Masih muda-muda, masih remaja, masih pesantren. Karena kawan-kawan pada baca, saya juga ikut baca di pesantren. Alhamdulillah rezeki orang tua selalu banyak. Orang tua cerita sendiri. Lalu ketika saya udah mau hidup sendiri, udah mengamalkan, alhamdulillah itu terus-menerus rezeki datang dari arah yang gak pernah saya sangka-sangka itu. Gak pernah saya sangka-sangka. Kalau udah sulit banget hidup, coba aja. Ekonomi sulit, segala macam sulit. Coba amalkan. Surat Al-Waqiah baca setiap malam 40 kali. Setiap malam. Amalkan selama 100 hari. Selama 100 hari. Sebelum 100 hari, belum 100 hari juga udah dapat. Paling-paling baru 40 hari lebih udah dapat itu. Itu yang udah saya amalin. Kadang-kadang belum 40 hari. Tapi rata-rata di atas 1 bulan. Baru kelihatan. Nah, karena ya saya nggak tahu sebabnya apa. Mungkin udah meresap dalam jiwa kita. Itu bid'ah bang. Ada aja orang apa-apa bid'ah, membaca Al-Quran itu, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu dzalimina illa khasara. Kami menurunkan Al-Quran untuk menjadi rahmat dan penawar dari segala, penawar sulukah di hati, penawar hati yang gundah, penawar dari segala macam penyakit batin maupun johir, penawar dari kesulitan hidup, termasuk masalah ekonomi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Ada yang berkata Al-Quran itu bukan kitab mantra, jadi nggak usah dibaca-baca seperti itu. Yang penting maknanya, artinya ya benar, maknanya artinya amalkan, memang seperti itu. Tapi jangan lupa, makanya Buya Hamka ditanya, wahai Buya, dulu Buya waktu muda-muda nggak pernah baca doa kunut. Tapi kenapa sekarang Buya udah mulai tua membaca doa kunut? Apa jawab Buya Hamka? Dulu saya baru baca 1 kitab. Sekarang saya udah baca 1000 kitab. Dibilang Buya Hamka. Nah coba Buya, orang-orang yang berkata Al-Quran itu bukan kitab mantra. Jadi jangan dijadikan seperti itu. Coba dengar. Coba lihat satu hadis. Satu hadis Rasulullah suatu hari dilaporkan oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, kami jalan di suatu kampung. Di suatu kampung lalu kami diberhentiin sama suatu kabilah, dibilangnya, tolong kepala suku kami. Kenapa? Disengat kala jengking padang pasir luar biasa, jangan tanya. Lalu bengkak, lalu demam. Lalu seorang sahabat itu turun. Beliau membacakan beberapa ayat Quran. Beberapa ayat Quran dibacakan, alhamdulillah menjadi tawar dan menjadi sembuh. Menjadi sehat lagi, demamnya turun, bengkaknya kempes dan jadi sehat. Lalu dihadiahilah kambing. Nah ini kambing untukmu, dibilangnya kan. Kambing entah berapa ekor, saya juga udah lama bacanya. Yang penting ada hadis seperti itu. Nah itu beliau membacakan ayat Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Apa kesulitan kita? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa', menjadi penawar, wa rahmah dan rahmat. Nah itu makanya kalau kita baru baca 1 kitab begitu ngomongnya. Coba perhatikan, hadis diturunkan untuk apa? Salah satunya fungsinya litubayyin, untuk menjelaskan. Di dalam satu keterangan diterangkan tentang masalah kalimat kuwah di dalam Al-Quran. Kuat. Kemudian beliau bersabda, ala innal kuwata fahuwa romyun. Nah, ketahuilah apa yang dimaksud kuwah di dalam ayat ini adalah romyun. Kuwah ai bima'na senjata. Nah, begitulah kira-kira di dalam keterangan. Nah, makanya salah satu fungsi daripada hadis adalah litubayyin. Apa-apa yang kita belum tahu, kita belum baca di tempat lain, terutama dari hadis-hadis Rasulullah, yang kita bilang seperti itu. Kenapa ulama mengajarkan kita untuk mengamalkan surat Al-Waqiah? Karena mereka sudah duluan ngamalin dan sudah merasakan keberkahannya. Maka dari itu kita ngikutin. Ulama adalah para pewaris Nabi.
ulama pewaris Nabi, maka kita ikuti para pewaris Nabi. Mungkin kita belum baca sampai situ bacaan kita, beliau udah duluan karena kita dari masih kecil sibuk aja belajar apa tuh, pelajaran umum, matematika, fisika, kimia, sehingga kita ahli dalam bidang itu, sehingga kita ngerti ekonomi, hukum segala macam. Tetapi beliau para ulama mempelajari tentang tata bahasa, lalu mempelajari tentang fikih, lalu mempelajari tentang hadis, riwayah, hadis riwayah, ilmu hadis, rijalul hadis, semua beliau baca. Asbabul wurud, asbabun nujul beliau baca, sehingga banyak kitab yang di dalamnya riwayat yang kita nggak tahu. Sehingga kalau beliau mengatakan banyak itu disampaikan semuanya secara penuh, kita juga nggak ngerti nantinya. Akhirnya diambil kesimpulannya aja. Kenapa kita membaca itu? Dalam satu riwayat dia terangkan Ibnu Mas'ud dalam keadaan sakit, lalu khalifah datang ke Utsman bin Affan. Apakah saya tinggalkan untukmu harta supaya anak-anakmu tidak kesusahan? Tidak usah khalifah, karena saya sudah, Ibnu Mas'ud ini ahli hadis, saya sudah mendengar Rasulullah mengajarkan saya baca surat Al-Waqiah, maka engkau tidak akan tertimpa kemiskinan. Ada yang mengatakan hadis itu hadis doib. Hadis doib selama untuk badoilul amal dan dia tidak melanggar hadis sahih dan masih sejalan dengan hadis yang senada dengannya, hadis doib untuk kepentingan badoilul amal bukan masalah. Yang tidak boleh untuk hukum-hukum berat, hudud, jinayat dan juga munakahat, itu yang nggak boleh digunakan untuk itu. Sedangkan untuk badoilul amal nggak apa-apa. Yang kedua, hadis-hadis dipandang menjadi doib itu bukan dari bentuk matan hadisnya. Walaupun ada hadis sahih makna, sahih lapan, ada juga seperti hadis tentang Rasulullah kena sihir. Nah, hadis dipandang menjadi doib, menjadi hasan, menjadi sahih itu karena dari periwayatnya. Orang memandang rijalul hadis ini kurang kuat. Yang memandang lain lagi, rijalul hadis ini gak ada masalah karena di dalamnya ada seorang periwayat hadis yang kuat. Nah, begitulah, sehingga ada yang mengatakan doib, ada yang mengatakan sahih. Itu tergantung daripada sudut pandang rijalul hadisnya. Nah, sedangkan maknanya apabila itu masih bernaung di bawah hadis sahih tidak masalah sama sekali. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting kita di sini mengamalkan surat Al-Waqiah. Lagi pula surat Al-Waqiah itu bagian daripada ayat Quran. Enggak usah pakai yang seperti itu, nggak usah pakai hadis doib, juga nggak ada masalah, nggak usah ada hadis untuk mensupportnya juga nggak ada masalah. Kenapa? Yang namanya juga ayat Quran, firman Allah, kita baca sehari-hari, bukan hanya surat Al-Waqiah, surat yang lain juga, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ini hadisnya sahih, penyelamat dari siksa kubur, itu baru orang mengamalkan. Hadis surat Al-Waqiah. Karena begini saya rasa pendapat saya, kalau surat Al-Waqiah dikuatkan seperti hadis sahih gitu, orang-orang akan berpikir lain, akan berpikir gua nggak ngapa-ngapain biar gua baca surat Al-Waqiah aja. Walaupun pada kenyataannya banyak yang seperti itu. Sedangkan hadis siksa kubur, hadis tentang tentang penyelamat siksa kubur itu hadisnya sahih. Mungkin itu menurut pendapat saya aja. Jadi orang nggak pada ngapa-ngapain. Maka dari itu ada yang memandang sebagai hadis sahih. Mungkin juga dipertimbangkan dari segi itunya juga. Bisa jadi seperti itu atau tidak seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang penting dari pengalaman pribadi saya mengamalkan surat Al-Waqiah, insyaallah berkahnya luar biasa. Mari kita amalkan surat Al-Waqiah. Terima kasih kakak yang sudah memberikan testimoni. Terima kasih semuanya yang telah menyimak kalam ringkas ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada hikmahnya, dan kita bisa mengamalkan surat Al-Waqiah, membaca selawat, dan membaca ayat Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.